Halo Sobat Profan, welcome back to Property and Fun YouTube channel. Pada episode kali ini, Property and Fun akan mengulas mengenai ragam kuliner legendaris khas Malang yang sebagian besar telah berdiri sejak setengah abad lalu dan hingga kini masih tetap eksis. Beberapa dari kuliner tersebut bahkan ada yang menjadi langganan para petinggi negeri saat mereka singgah ke Malang. Penasaran apa saja ragam kuliner tersebut? Simak terus tayangan ini sampai selesai ya Sobat. Sobat Profan, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like, lalu subscribe, berlanjut ke komen, lalu share ya Sobat. Malang telah sejak lama dikenal sebagai kota pariwisata berbasis pendidikan karena fungsinya itu pula kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya ini menjadi tujuan favorit kaum muda dari berbagai daerah di Indonesia untuk menimba ilmu. Dalam kondisi aktual, setidaknya lebih dari 53 perguruan tinggi hadir di sini. Yang berarti lebih dari ribuan mahasiswa baru datang dan pergi meninggalkan Paris of East Java ini setiap tahunnya. Hal ini pula yang membuat kota Malang kerap dijuluki sebagai kota nostalgia. Karena ikatan batin dan memori antara puluhan ribu mahasiswa tersebut benar-benar telah terjalin dan mengikat dengan cukup erat meski telah bertahun-tahun lamanya. Saat ini, kota Malang menjadi tujuan wisata favorit bagi turis-turis lokal maupun mancanegara, khususnya pecinta wisata kuliner. Meski secara umum, ragam jenis makanan yang ada di Malang juga terdapat di kota-kota Jawa Timur lainnya. Namun kuliner khas Malang memiliki cita rasa berbeda. Adapun yang membuat istimewa, salah satunya yaitu tadi, ikatan batin seraya bernostalgia. Tak heran, banyak kuliner di sini telah berusia lebih dari setengah abad dan masih tetap eksis hingga hari ini. Tim Property and Fun akhir Agustus lalu menyusuri sudut-sudut kota Malang untuk berburu kuliner, hingga penganan legendaris khas Malang yang telah berdiri selama puluhan tahun lalu, namun hingga kini tak lekang dimakan zaman, meski di tengah gempuran makanan siap saji yang terus bertumbuh. Apa saja warisan kuliner tempo dulu tersebut? Berikut ulasannya ya Sobat Profan. Nasi pecel menjadi salah satu kuliner wajib ketika kalian berkunjung ke Jawa Timur, khususnya Malang. Saking populernya makanan ini, hampir setiap sudut dapat dengan mudah ditemui warung nasi pecel. Mulai dari warung makan pecel kaki lima hingga warung pecel dengan bangunan dan interior modern. Salah satu warung nasi pecel yang cukup legendaris di Malang adalah Pecel Kawi yang beralamat di Jalan Kawi Atas, Kota Malang. Pecel Kawi ini telah berdiri sejak tahun 1975 yang didirikan oleh almarhumah Hajah Musyila dan hingga kini telah berlanjut ke generasi ketiga. Yang menarik, sepanjang Jalan Kawi juga terdapat beberapa warung nasi pecel Kawi lainnya, bahkan saling bersebelahan. Namun, yang paling terkenal dan legenda adalah warung nasi pecel Kawi bertuliskan Rumah Makan Tradisional Indonesia. Pecel Kawi asli 1975 dengan tulisan berwarna merah. Pecel Kawi Hajah Musyila secara umum tak berbeda dengan nasi pecel lainnya, yaitu berisikan sepiring nasi, rempeyek, tempe, sayur kangkung, tauge, kacang panjang, kembang turi, dan isian sayur lainnya. Yang membedakan adalah bumbu kacang spesial yang lebih gurih dan lembut. Untuk satu porsi nasi pecel Kawi Hajah Musyila dibanderol dengan harga mulai dari 14.000. Warung ini juga menyediakan berbagai lauk lainnya sebagai tambahan, antara lain ayam rica-rica, sate ayam coco, empal, perkedel, dan aneka lauk lainnya.
Warung nasi pecel kawi Haja Musila juga menyediakan aneka minuman segar. Salah satunya es kelapa degan yang juga menjadi menu favorit bagi pelanggan setianya. Warung pecel kawi beroperasi mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan 9 malam. Selain nasi pecel, kuliner khas yang sangat mudah ditemui di kota-kota di Jawa Timur adalah nasi rawon. Namun, salah satu yang cukup terkenal dan melegenda adalah rawon rampal. Warung nasi, rawon, dan soto daging yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, Malang ini telah berdiri sejak tahun 1957 yang didirikan oleh Mbah Syariah. Lokasi warung rawon yang sangat terkenal di Malang ini tak jauh dari stasiun Kota Malang dan hanya berjarak beberapa meter dari lapangan Rampal. Rawon Rampal berisikan potongan daging yang besar-besar dan empuk dengan karakter rasa sedikit manis layaknya empal. Potongan daging ini berpadu dengan kuah hitam pekat yang segar. Oh iya, kuah rawon rampal cenderung ringan karena tidak berlemak, sehingga saat diseruput tidak meninggalkan rasa berminyak di mulut. Tak hanya empal, rawon rampal juga menyediakan isian lainnya seperti babat, iso, paru, dan khas dalam lainnya. Untuk penganan tambahan tersedia juga tempe goreng, mendol, telur asin, pergedel, dan lainnya. Warung nasi rawon dan soto daging rampal memiliki konsep unik karena posisi dapurnya yang terbuka tepat di samping belakang warung. Jangan heran, ketika berkunjung ke sini, kalian akan melihat beberapa pekerja yang didominasi wanita parubaya sedang melakukan aktivitas memotong daging dan merebus daging dengan menggunakan arang. Dalam sehari, warung rawon dan soto rampal menghabiskan sebanyak 70 kg daging. Porsi ini bisa mencapai 100 kg lebih saat di akhir pekan. Warung ini buka mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Saking populernya, warung rawon rampal sampai-sampai mantan Presiden SBY sudah 2 kali berkunjung. Oh ya, Pak Jokowi serta sejumlah pejabat negeri juga pernah loh mampir ke sini. Bagi kalian pecinta bakso, tentu tak asing dengan penganan khas berbahan daging sapi, yaitu bakso Malang. Selain kuahnya yang gurih, bakso Malang terkenal dengan berbagai campurannya yang khas. Salah satu bakso legendaris khas Malang adalah bakso bakar Pak Man. Pelopor bakso bakar di kota Malang ini sudah eksis sejak tahun 1965 dan didirikan oleh almarhum Suparman atau biasa disapa Pak Man. Pak Man yang sebetulnya perantau asal Solo ini pada awalnya adalah penjual bakso kuah dengan menggunakan gerobak dorong di kawasan Pasar Besar Kota Malang. Setelah beberapa tahun berdagang, Pak Man akhirnya menyewa sebuah tempat usaha yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Malang. Baru pada tahun 1998, Pak Man mulai meracik bakso bakar dan akhirnya diikuti banyak pedagang bakso lainnya. Warung bakso bakar Pak Man memiliki 2 lokasi. Yang pertama di Jalan Dr. Cipto sekitar SMPN 9 Kota Malang, dan satunya lagi di Jalan Diponegoro. Untuk cabang Diponegoro, dalam sehari warung ini bisa menghabiskan sebanyak 30-40 kg daging sapi. Sementara di akhir pekan bisa mencapai 50-60 kg daging sapi. Bakso bakar Pak Man memiliki cita rasa yang gurih dan kenyal. Tak heran warung ini selalu ramai. Bakso ini juga menawarkan bakso kuah yang dapat diracik sendiri alias self-service. Warung bakso bakar Pak Man buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Salah satu kuliner yang wajib kalian singgahi ketika berkunjung ke Kota Malang adalah Ronde Titoni yang berlokasi di Jalan Jainal Arifin, Malang.
Ronde Titoni adalah minuman yang diracik dari rebusan air jahe ditambah ronde kecil dari tepung ketan dan taburan kacang serta disajikan dalam sebuah mangkok. Minuman ini hampir menyerupai wedang ronde atau sekoteng di daerah Jakarta. Minuman segar yang dapat menghangatkan badan ini merupakan salah satu kuliner malam legendaris Kota Malang yang telah ada sejak tahun 1948. Bapak Abdul Hadi, sang pemilik, mengawali dagangannya dengan cara memikul gerobak di kawasan Pecinan dan Pasar Besar Kota Malang. Dan salah satu tempat favoritnya mangkal kala itu persis di depan toko arloji Titoni. Belakangan, banyak pelanggan yang menyebutnya Ronde Titoni. Selain ronde, Bapak Hadi juga menjual angsle, yaitu minuman khas Jawa Timur yang menyerupai kolak. Pada tahun 1988, Ronde Titoni mulai pindah ke sebuah toko di Jalan Jainal Arifin dan masih bertahan hingga saat ini. Di tangan generasi ketiga, Ronde Titoni masih terus bertahan dengan berbagai menu selain ronde dan angsle, yaitu kacang, kuah, roti goreng, dan cakwe. Adapun harga yang dipatok mulai dari Rp4.000 hingga Rp12.000 per mangkok. Ronde Titoni mulai buka pada pukul 6 sore dan tutup pukul 12 malam. Sobat Profan, demikianlah ulasan Property and Fun kali ini mengenai beberapa sajian kuliner legendaris khas Malang. Semoga ulasan tim Property and Fun kali ini bisa menjadi referensi tersendiri ya sobat.